Hai, Assalamualaikum. Gimana nih kabarnya bunda-bunda dan teman-teman di rumah? Semoga bunda-bunda dan teman-teman di rumah semuanya sehat dan dalam lindungan Allah. Oke bunda-bunda, di video kali ini saya mau mencuci beras ya bun. Ini saya mau masak nasi. Biasa ya bun, aku pakai metode lama, cara ngukur airnya kayak gini ya sama jari. Ada yang samaan nggak nih kalau mau masak nasi diukurnya sama jari bun? Kalau aku nih selalu ya bun, kalau masak pasti ngukurnya sama jari biar akurat ya. Oke, terima kasih buat bunda-bunda dan teman-teman yang sudah mengeklik dan sudah menonton video aku, dan yang sudah subscribe juga. Saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga rezeki kalian selalu dilimpahkan dan semoga kalian selalu diberi kesehatan ya teman-teman. Oke, amin amin ya robbal alamin. Oke, kemudian saya ini tadi ngisi air putih ya di teko karena air putihnya udah habis. Oke, selanjutnya saya mau bikin teh sama kopi. Ini biasa ya bun, kalau pagi-pagi itu selalu ya ngopi sama ngeteh. Kalau aku nggak ngopi ya, yang ngopi itu suami saya. Jadi kalau pagi itu harus ya bun, harus sarapan pagi, jangan sampai nggak sarapan pagi biar aktivitas kita selalu semangat dan selalu sehat gitu ya. Oke lanjut, kebetulan ini kopinya udah habis, jadi saya mau isi ulang dulu karena ini tadi mau bikin kopi buat suami tapi kebetulan kopinya habis, jadi saya sekalian refill ya bun. Oke lanjut, ini airnya sudah mendidih kebetulan tuh ya bun. Saya kalau mau bikin teh atau kopi tuh sukanya air yang baru masak karena biar kopi dan tehnya matang aja. Oh ya bun, saya mau berbagi cerita. Kemarin ini anak saya alhamdulillah udah naik level ya bun sekolahnya. Walaupun agak lama ya, 6 bulan dia baru naik level, tapi saya bersyukur dan dia tuh mau mengerti kalau diajarin, dan alhamdulillah respon dari gurunya juga, dia tuh katanya dia tuh nurut kalau diajarin tuh cepet nyantel gitu ya. Dan alhamdulillah kemarin dia dikasih hadiah sama ibu gurunya. Terus alhamdulillah sekali, saya berarti ngajarin setiap harinya tuh nggak sia-sia ya bun. Walaupun kalau ngajarin anak saya itu kadangan dia nggak mau, kadangan dia yang beralasan yang inilah yang itu, tapi alhamdulillah dia di sekolahan dia mau mengerti kalau diajarin gurunya ya. Walaupun kalau di rumah diajarin emaknya tuh kadang sering malah ribut dulu sama emaknya. Memang ya bun, anak-anak gitu ya, kalau diajarin sama orang tuanya dia tuh banyak cincong, tapi kalau diajarin sama ibu gurunya dia malah nurut. Ada yang kayak gitu nggak sih bun anaknya? Oke lanjut, saya mau cuci piring dulu, ini piring yang tadi buat sarapan ya bun. Oke, kemudian hari ini saya mau bersihin kulkas ya bun, karena ini kulkas aku udah kotor jadi mau saya bersihkan. Kebetulan ini isi kulkasnya juga udah berkurang ya, karena saya itu belum belanja lagi, dan ini barang-barang juga udah nggak ada di kulkas. Saya mau bersih-bersih karena kalau nggak ada barang-barangnya itu kan mudah ya membersihkannya.
Oke, kemudian saya mau bersihin kulkas ini dengan air jeruk nipis ya bun, biar kulkasnya tuh baunya seger aja dan nggak bau amis. Ini ampuh banget ya bun buat bersihin kulkas, nggak perlu pakai sabun, cuma pakai air jeruk nipis itu udah bersih, kulkas udah wangi, dan kulkas udah seger wanginya. Bunda-bunda di rumah udah pada beresin kulkas belum? Temanin saya bersihin kulkas ya bun, biar saya tuh semakin semangat. Karena ini kebetulan ya bun, sayur semuanya di kulkas itu udah pada habis. Dan ini kebetulan banget saya udah jadwalnya bersihin kulkas, jadi saya sekalian beresin kulkas dan bersihin kulkas. Oke, bunda-bunda dan teman-teman di rumah, temenin saya bersihin kulkas ya, biar saya semakin semangat beraktivitasnya. Bersihkan kulkas cuma dengan air jeruk nipis, tapi kulkasnya itu mudah dibersihkan dan ini cepet banget bersihnya ya bun, cuma dilap-lap aja udah bersih. Padahal tadi kan kotor banget ya, kayak ada air-air yang menempel di kulkasnya gitu ya. Tapi ini saya lap-lap aja kayak gini, dia udah mulai bersih. Oke, saya bersihkan bagian pinggir-pinggir dan pintu kulkasnya ya bun, karena di bagian pinggir-pinggir itu juga udah kotor, apalagi itu ya bun, di bagian karetnya itu yang susah dibersihkannya, tapi alhamdulillah tadi udah keangkat. Dan ini kemudian saya mau bersihkan bagian atasnya juga ya bun, karena atasnya juga udah kotor. Lagi di sini ya bun, buat nyimpen ikan, buat nyimpen daging itu pasti bau ya, tapi setelah dibersihkan dengan air jeruk nipis itu jadi bersih dan bau amisnya itu juga hilang. Alhamdulillah nggak susah-susah amat waktu dibersihkannya, karena di bagian atas juga nggak begitu kotor daripada di bagian bawah. Kalau yang di bagian bawah itu tadi lebih kotor ya bun. Oke, ini saya lap-lap dulu bagian dalamnya dengan kain biar kelihatan bersih dan biar bau amisnya juga hilang. Pelan-pelan aja ya bun kalau membersihkan atas, karena ini tuh rawan banget, nggak boleh kena goresan gitu ya. Ini bagian atasnya udah bersih ya bun, udah selesai. Dan kemudian ini bagian bawah juga udah bersih, bau amisnya itu udah hilang, karena ini tadi saya bersihkan dengan jeruk nipis, jadi baunya ya bau jeruk nipis ya bun. Oke, kemudian saya mau bersihkan bagian pintunya ya. Ini saya tuh lepas dulu ya, ini kertas yang di sini. Ini sebenarnya jadwal waktu anak saya sekolah ya bun, karena pas waktu itu tuh jadwal sekolahnya tuh masih ganti-ganti, jadi saya tulis di sini biar tidak lupa ya. Tapi alhamdulillah sekarang jadwal sekolahnya itu udah menetap, jadi nggak perlulah saya tulis di sini. Dan ini saya bersihkan ya kacanya, biar kacanya itu tidak berminyak dan biar bersih gitu ya. Saya bersihkan kaca kulkasnya itu dengan cairan pembersih kaca biasa ya bun. Oke, kemudian ini saya mau cuci dulu ini kerangka kulkasnya ya bun. Ini karena udah kotor, jadi saya tadi udah ngelepasin, kemudian saya cuci-cuci ya biar bersih dan biar tidak bau. Oke, ini sudah selesai saya nyucinya. Ini tinggal saya mau keringkan dulu ya, karena nanti saya mau pasang lagi. Dan ini udah saya elap, kemudian saya pasang lagi ya bun ke kulkasnya.
Dan kemudian saya juga mau pasang ini bagian pintunya, ini tempat buat telurnya juga ini mau saya pasang kembali. Bunda-bunda di rumah kalau beresin kulkas dan membersihkan kulkas itu berapa minggu sekali atau beberapa bulan sekali. Kalau saya nggak nentu ya bun, kalau udah kotor aja saya bersihkan, atau kalau udah bau aja saya bersihkan. Dan atau kalau udah sayuran itu udah nggak ada ya, kebetulan itu kalau sayuran nggak ada itu kan gampang ya membersihkannya. Jadi nggak nentu ya bun aku beresin kulkasnya. Jadi kalau udah ngerasa bau atau kotor ya udahlah saya beresin aja gitu ya bun. Jadi nggak harus nunggu beberapa bulan atau beberapa minggu gitu ya bun. Oke, ini saya taruh kembali ke tempatnya karena kulkasnya udah bersih dan udah saya cuci tadi kerangkanya. Aku taruh kembali deh ini sayurannya. Ini sayurannya ini tinggal sisa-sisa ya bun, karena saya tuh belum belanja lagi, kebetulan besok saya mau belanja ke pasar. Oke, kemudian saya mau naruh telurnya. Tadi aku beli telur 1 kilo ya bun, tapi ada beberapa biji yang udah digoreng buat lauk suami sama anak saya. Oke, ini saya naruh telurnya udah selesai. Kemudian saya mau lihat penampakan atas kayak gini ya bun, bagian atas kulkas aku. Ini ada yang sebagian itu barangnya udah habis ya. Di sebelah pintu ini udah tidak ada. Terus di bagian bawah penampakannya kayak gini ya bun. Itu sayurannya udah nggak ada, tuh yang di bagian sayur benar-benar udah kosong karena saya tuh belum belanja lagi. Insya Allah besok ya bun saya belanja ke pasar untuk stok minggu depan ya bun ya. Oke, ini kulkasnya udah bersih, udah wangi, dan penampakannya kayak gini. Dan kemudian aktivitas berikutnya saya mau masak ya bun. Tadi bersihin kulkas udah selesai, saya sekarang tinggal masak ya bun. Ini saya mau masak labu siam sama goreng bakwan udang ya bun, sama jagung. Oke, selanjutnya saya mau ambil kuali ya bun. Ini saya mau siapin buat masak dulu. Saya panaskan dulu minyaknya. Dan ini saya tinggal sereng aja, bawang merah bawang putih udah saya potong-potong tadi ya, nggak aku record ya bun ya, karena ini udah siang jadi udahlah saya tinggal masak aja. Oke, kemudian di sini saya mau masukkan cabai merah, cabai rawitnya ya bun, terus dioseng-oseng kayak gini. Kemudian saya mau masukkan udang kecil biar tambah enak aja ya bun tumis labu siamnya kalau dicampurin udang. Bunda-bunda di rumah hari ini pada masak apa nih? Kalau saya masaknya simple aja ya bun, cuma tumis labu siam, goreng bakwan aja udah bersyukur banget bun. Oke, lanjut saya mau tumis-tumis labu siamnya ya bun. Ini labu siamnya udah mulai layu, saya mau tambahkan garam. Terus di sini saya juga mau nambahkan penyedap rasa sama gula. Terus nanti mau ditambahkan air juga sedikit ya bun, biar tidak kering tumisan labu siamnya. Oke, ini diaduk-aduk biar matang. Terus kemudian saya mau bikin bakwan jagung dan udangnya ya bun ya. Ini saya pakai tepung serbaguna aja ya bun, saya pakai tepung merek Kobe. Ini memang tepung ini enak ya bun, ini nggak perlu pakai bumbu, tinggal cemplung-cemplung aja, dikasih daun bawang aja udah. Terus nanti dikasih air, diaduk-aduk sampai mengental tepungnya. Karena ini terlalu encer masih, jadi saya tambahkan tepungnya sedikit biar agak kental ya bun ya. Oke, lanjut saya mau menggoreng bakwan udangnya. Oke bun, di sini saya mau panaskan minyak dulu. Ini minyaknya mau buat goreng bakwan ya bun ya. Ini tunggu panas dulu, nanti baru dimasukin adonan bakwannya. Dan kemudian ini sayurnya udah mau matang ya bun ya.
Ini saya mau taruh dalam mangkok dulu karena sayurnya udah mateng. Jadi sementara saya mau angkat sayurnya dulu biar sayurnya tidak kematangan ya Bun ya. Kemudian di sini saya mau matikan api kompornya dulu ya Bun ya. Ini karena sayurnya itu udah mateng, jadi saya matikan dulu kompornya. Saya taruh tumisan labu siamnya ke dalam mangkok. Terus nanti saya mau taruh di atas meja. Oke Bun, saya masaknya itu sederhana aja ya Bun, nggak neko-neko, kayak gini aja saya sudah bersyukur banget ya Bun. Masak labu siam sama goreng bakwan itu udah, kalau menurut saya itu udah nikmat dan udah bersyukur banget lah, pokoknya masih bisa makan gitu ya Bun ya. Oke, kemudian di sini saya mau goreng bakwan udangnya. Oke, kemudian saya mau balik dulu bakwan udangnya. Ini karena udah setengah matang jadi saya balik, dan kemudian nanti saya mau angkat bakwan udangnya ya Bun ya. Dan ini bakwan udangnya udah matang, saya mau siapkan di atas piring. Kemudian saya nanti mau taruh di atas meja ya Bun ya. Oke, sampai di sini dulu Bun video saya hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya Bun ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.